Dari buah pisang yang ukurannya bisa sebesar ini hingga jenis kelapa yang tekstur daging buahnya bisa selembut itu, serta tanaman ubi yang rasa dagingnya lebih mirip buah, Anda akan mengetahui segala yang aneh-aneh itu di video ini. Tentang ubi yang rasanya mirip buah ini disebut ubi akon. Ubi unik ini berasal dari dataran tinggi Andes, tepatnya di wilayah Amerika Selatan bagian Kolombia Selatan hingga Argentina Utara. Dan karena keunikannya, kini ubi akon telah banyak menyebar dan sudah dibudidayakan di banyak negara termasuk Indonesia. Untuk kepastian rasanya yang dibilang lebih mirip ke buah-buahan daripada umbi-umbian pada umumnya itu memang benar, karena beberapa influencer yang telah mencobanya juga mengatakan bahwa rasanya memang benar mirip buah, yaitu seperti perpaduan antara buah pir, apel, dan bengkoang. Tanaman ini bisa tumbuh subur di Indonesia namun belum banyak dibudidayakan karena belum banyak orang yang tahu tentang ubi akon ini. Waktu pemanenan biasanya dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 7-8 bulan. Pertandanya bisa dilihat dari tanaman yang berhenti tumbuh dan semua tunas atasnya mulai mati. Selain itu bisa juga dilihat dari kemunculan bunga pada tanaman yang menunjukkan kualitas daun sudah mulai menurun. Selain ubi akon, beberapa dari kalian mungkin belum tahu tentang buah kelapa yang tekstur dagingnya bisa selembut ini. Kelapa yang unik ini disebut kelapa kopior. Hal pertama yang mungkin menjadi pertanyaan adalah apakah kelapa kopior termasuk salah satu jenis kelapa ataukah ini hanyalah sebuah kelainan genetik. Setelah dicari tahu ternyata ini bukanlah suatu jenis kelapa tersendiri melainkan kelapa yang mengalami kelainan genetik. Hal ini bisa terjadi karena adanya mutasi genetik alami pada tanaman kelapa yang menyebabkan hilangnya enzim alfa-galaktosidase. Hilangnya enzim inilah yang mengakibatkan daging buah kelapa tidak melekat pada cangkang dan menjadi lembut serta terpisah dari tempurung. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, apakah jika satu buah kelapa pada satu pohon menjadi kopior, apakah kelapa lainnya di pohon yang sama juga kopior? Jawabannya tidak selalu. Hal itu karena pada umumnya kelapa kopior terjadi per buah dan bukan per pohon. Namun pembudidayaan kelapa kopior bisa dilakukan dengan teknik kultur jaringan di laboratorium, khususnya kultur embrio. Teknik ini bisa digunakan untuk menghasilkan pohon kelapa kopior yang seluruh buahnya bisa menjadi kopior dibandingkan pada kelapa kopior yang tumbuh alami, yang biasanya hanya beberapa buahnya saja yang menjadi kopior. Tentang jagung yang berwarna merah ini, beberapa dari kalian mungkin sudah cukup familiar dengannya karena penyebarannya yang sudah cukup luas di Indonesia. Selain itu karena memang beberapa tempat di Indonesia juga sudah membudayakan jagung unik ini. Umumnya jagung merah terdiri dari beberapa jenis berbeda yang kebanyakan berasal dari wilayah Amerika. Warna merah ini terjadi karena adanya pigmen bernama antosianin, yang juga memberikan warna merah atau ungu pada tanaman lain. Antosianin itu terakumulasi pada batang, daun, kulit, dan pelepah daun jagung, terutama di akhir musim tanam. Akumulasi ini sering terjadi ketika ada kelebihan gula yang diproduksi melalui fotosintesis, tetapi tidak ada cukup biji untuk menyerapnya. Selain itu, beberapa juga merupakan hasil dari persilangan yang bukan hanya jagung merah saja, tetapi ada juga jagung putih, ungu, hitam, biru hingga kombinasi dari warna-warna tersebut. Sedangkan pisang raksasa ini merupakan pisang yang tercatat sebagai pisang terbesar di dunia yang dapat ditemukan di pegunungan Papua, tepatnya di pegunungan Arfak, Papua Barat. Pisang raksasa ini disebut pisang Musa Ingens yang panjang buahnya bisa mencapai 20 cm dengan diameternya hingga 4-6 cm. Satu tanda